Makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Akun ini bongkar alasan Tesla tak akan investasi di Indonesia meski sudah cicipi Kopiko. Luhut berbohong. Berita kedua. Larangan ekspor CPO itu kebijakan halu untuk menutupi rasa malu Jokowi. Berita ketiga. Rocky Gerung sebut Jokowi sudah jadi bebek lumpuh, cari perlindungan ke Anies. Akun ini bongkar alasan Tesla tak akan berinvestasi di Indonesia meski sudah cicipi Kopiko. Luhut berbohong. Kehadiran Luhut dengan rombongan untuk bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk, sepertinya karena rasa penasaran atas gagalnya mereka berinvestasi di Indonesia untuk membuat pabrik. Pertemuan Luhut dan Elon Musk sebagai pemilik Tesla memang ramai diperbincangkan. Tak cuma di Indonesia, beberapa kantor pemberitaan luar negeri turut mengangkat momen tersebut. Bagi Luhut, bertemu orang penting untuk urusan investasi seperti Elon Musk memang bukan pertama kali. Banyak tokoh-tokoh negara lain dan perusahaan luar yang sudah disambanginya agar mau berbisnis dengan Indonesia. Namun, pertemuan Luhut dan Elon Musk kali ini mendapatkan sorotan dari salah satu akun Twitter yang menganggap Tesla tidak akan bisa membuka kerjasama dengan Indonesia karena satu hal. Meskipun hanya satu hal, namun akun tersebut yakin jika itu merupakan sesuatu yang sulit bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Dalam sebuah thread di Twitter yang ramai dikomentari dan dicuitkan ulang itu, pemilik akun menjelaskan satu hal tersebut. Di awal, pemilik akun menuliskan tentang adanya perusahaan besar di balik nama Tesla yang berpengaruh di pasar global. Tesla itu, sebagian sahamnya dikuasai oleh BlackRock dan semua investasi BlackRock harus ESG, compliance. Selama tambang nikel Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang merusak alam. Jangan mimpi Elon Musk masuk Indonesia. Cukup investor Cina yang menambang lalu meninggalkan kerusakan alam begitu saja. Tulis dalam akun Twitter Partai Sosmed. Selanjutnya, dia memaparkan apa dan siapa itu BlackRock dalam threadnya. Mulai dari pemilik hingga sepak terjang. BlackRock adalah perusahaan aset manajemen terbesar di dunia yang dipimpin oleh Larry Fink. Nilai asetnya hanya kalah dari GDP US dan Cina saja. Tangan-tangan BR ada hampir semua dan bank besar dunia. Lanjutnya, dia juga mendetailkan total aset BlackRock yang mencapai 143.000 triliun rupiah. Sedangkan APBN Indonesia hanya 2.174 triliun rupiah saja. Lalu, akun memaparkan pola kerja BlackRock kepada semua tempat di mana mereka melakukan investasi. Termasuk gagalnya Tesla saat 2 tahun lalu ingin investasi di Indonesia yang dianggap ditutupi dengan kalimat lain oleh pemerintah. Larry Fink, CEO BlackRock, sosok di balik nama besar Tesla dan Elon Musk. Banyak yang tidak tahu, gagalnya investasi Tesla di Indonesia murni karena isu ESG ini. Sebab Larry Fink sudah menulis surat kepada semua CEO perusahaan di mana saja mereka berinvestasi, termasuk Elon Musk, agar menerapkan ESG compliance atau beresiko BR mundur dari perusahaannya. Tulis akun tersebut. Lalu, apa itu ESG? Yang seakan menjadi syarat utama BlackRock menaruh investasi kepada sebuah perusahaan. Dari beberapa penelusuran, termasuk di akun Twitter ini, ESG adalah pola bisnis berkeseimbangan dan berkesinambungan antara faktor di dalamnya. Faktor itu ialah environment, lingkungan, sosial, masyarakat, dan government, pemerintahan transparan. 2 tahun lalu, Elon Musk meminta konsep ESG jika Tesla membuka pabrik baterai lithium kepada pemerintah di Indonesia. Namun, Luhut anggap itu sebagai sebuah pendiktean. Luhut bohong. Saat itu, Tesla mensyaratkan ESG compliance, yang mana akan sangat menggantungkan Indonesia jika diterapkan. Tapi dipelintir seolah mendikte kita
Padahal Indonesia untung. Memang sih, jika diterapkan ESG, akan banyak yang rugi karena harus transparan, sehingga tidak ada lagi deal-deal di bawah meja, ungkapnya. Larang ekspor CPO itu kebijakan halu untuk menutupi rasa malu Jokowi. Maaf-maaf aja ya, kalian yang dukung Pak Jokowi. Boleh saja tepuk tangan dan memuja-muji keputusan tegas pemerintah yang melarang ekspor CPO. Saya sih ngerti, Pak Jokowi pakai baju putih saja, kalian puji-puji. Pak Jokowi minum kopi di pinggir jalan, kalian tepuk tangan. Tapi, sekali lagi maaf, bagi saya, kebijakan Pak Jokowi melarang ekspor CPO cuma keputusan halu untuk menutupi rasa malu. Kalau bahasa Medannya, sok keras. Karena sudah terlanjur untuk menutupi rasa malu. Saya kira Pak Jokowi memang harus malu. Bagaimana tidak? Pemerintah membuat kebijakan menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan. Bom! Minyak goreng langsung menghilang dari pasaran. Harga minyak goreng di pasaran langsung melambung tinggi. Susu pun tak terbeli. Alah, jadi ingat Nek Mega ketika mengkritik kenaikan BBM masa Pak BY. Akhirnya, pemerintah menyerah. Dibatalkan dan abrakadabra, minyak goreng kembali banjir di pasaran. Saya bulan lalu sempat menulis kalau Pak Jokowi dipermalukan para cukong dan mafia minyak sawit. Saya meminta Pak Jokowi jangan mau mengalah, apalagi kalah dengan mereka. Karena para cukong-cukong tersebut selama ini dibantu oleh pemerintah dengan memberikan HGU untuk mengelola jutaan hektar lahan milik negara. Nah, rasa malu Pak Jokowi wajar semakin membuncah. Ternyata dirjennya di Kementerian Perdagangan ikut terlibat dan bermain di kuota ekspor CPO. Kalau menurut saya sih, bukan cuma Pak Dirjen. Wajar kalau diduga kuat, ada juga orang yang terlibat lebih kuat. Jadilah Pak Jokowi seperti emosi, langsung melarang ekspor CPO. Masalahnya, yang jadi korban bukan cuma para cukong. Emang harga-harga saham dari produsen minyak goreng langsung memerah. Tapi para cukong itu sudah kaya raya. Tidak ada masalah. Bahkan mereka bisa balik menyerang. Misalnya, dengan melakukan PHK massal. Tambah lagi pengangguran. Korban yang sesungguhnya adalah jutaan rakyat kita sendiri, para petani sawit. Harga sawit langsung menuki tajam. Kabarnya sudah terkoreksi sampai 50%. Kasihan. Para petani sawit kita seharusnya sekarang menikmati manisnya harga sawit karena situasi dunia yang sekarang seperti tergantung kepada Indonesia. Karena perang dunia Rusia-Ukraina. Tapi mereka malah jadi korban hanya karena kegagalan pemerintah mengatur para cukong. Pemerintah seharusnya benar-benar berhitung. Produksi sawit kita sekarang sekitar 47 sampai 50 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional cuma 17 juta ton. Berarti ada lebih 30 juta ton lebih yang selama ini kita ekspor. Mau dikemanakan kelebihan 30 juta ton itu? Saran saya, pemerintah tegas saja. Cabut semua HGU para cukong-cukong sawit. Berikan rakyat pengelolaan lahan tersebut. Bila perlu, bentuk Kementerian Sawit. Karena selama ini, dirjen di Kementerian dan BUMN, khususnya PTPN, belum optimal mengelola persawitan nasional kita. Negara kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, dan sawit adalah komoditi yang akan selalu diburuhkan oleh manusia. Tidak perlu dengarkan Eropa, masih banyak negara lain yang menjadi tujuan ekspor sawit kita. Saya yakin, dari ekspor sawit saja, asal pengelolaannya langsung oleh negara, kebun-kebunnya milik rakyat, cukup 10 tahun ke depan, bangsa kita akan makmur dan sejahtera. Lagian ngapain mengirim anak bangsa kita jadi buruh sawit ke Malaysia, sementara negara kita punya lahan ratusan kali lipat dari Malaysia? Ayo bangkit dan pintar bangsaku. Apa nggak capek negara kita yang kaya raya itu? Tapi yang dinikmati selalu orang lain. Ditulis oleh Aswar Siregar.